Pada kesempatan yang berbahagia ini, Abray akan menceritakan sebuah drama terbaru yang diadaptasi dari webtoon terkenal berjudul A Killer Paradox, yang mana cerita dramanya sendiri akan mengisahkan mengenai seorang mahasiswa polos, lugu sekaligus cupu yang merasa jika hari-hari yang dijalaninya sangatlah monoton sekaligus gabut, sebab setiap hari dirinya menghabiskan waktunya hanya untuk belajar dan juga bekerja paruh waktu di sebuah minimarket. Hingga sebuah kejadian yang tak terduga mengubah hidupnya secara drastis, yaitu ketika dirinya tak sengaja mempateni seorang pria begunal yang ternyata merupakan seorang pembunuh berantai yang dicari polisi selama ini. Dari kejadian tersebutlah kehidupannya berubah drastis, sebab dirinya tiba-tiba bisa merasakan atau mengidentifikasi individu jahat yang layak menerima hukuman mati. Dimana dengan kemampuan tersebut, sang mahasiswa pun mulai menjalankan serangkaian pembunuhan terhadap para penjahat gerot yang lepas dari jerat hukum. Tetapi aksinya tersebut tentu saja mengundang perhatian dari seorang detektif yang mencurigainya sebagai seorang psikopat yang harus segera ditangkap karena melakukan aksi vigilante. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa banyak spoiler lagi, yuk kita langsung geber saja ke ceritanya, dan inilah kisahnya. Kisah akan diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang terlihat gabut karena merasa menjalani aktivitas kesehariannya dengan monoton, sebab hari-harinya dihabiskan hanya untuk datang ke kampus serta bekerja paruh waktu di sebuah minimarket, dan pria tersebut bernama Litang. Saat di kampus, sahabatnya yang melihat Litang selalu terlihat tak bersemangat mencoba bertanya mengenai apa sebenarnya keinginan Litang, di mana Litang pun mengatakan jika dirinya ingin sekali memiliki kehidupan yang spektakuler tak seperti keadaannya sekarang yang hanya menjalani kehidupan monoton tak seperti teman sekolahnya yang lain yang kini mereka sudah pada sukses. Mendengar keinginan Litang, sahabatnya pun mengatakan jika Litang seharusnya bersyukur dengan keadaannya sekarang, sebab Litang sendirilah yang membuat hidupnya seperti sekarang karena selalu malas jika memulai sesuatu yang berbeda. Hingga setelah itu diperlihatkan jika Litang selalu menonton vlogger kesukaannya yang membahas mengenai tempat-tempat indah di belahan dunia, khususnya di Kanada, seolah tempat tersebut merupakan tempat yang sangat ingin Litang kunjungi suatu saat nanti. Litang kemudian membeli sebuah lukisan pemandangan mengenai tempat indah yang tadi ia lihat untuk dijadikan motivasi. Namun ketika akan memajang lukisannya, Litang pun kesulitan sebab dirinya tak memiliki palu, membuatnya hanya bisa uring-uringan saja. Setelah itu Litang kemudian terlihat datang ke sebuah minimarket untuk bekerja paruh waktu sambil kembali menonton si vlogger tadi. Hingga tak lama dirinya kedatangan seorang pelanggan paruhbaya yang sangat rudet karena menginginkan ini itu tetapi uangnya kurang. Litang yang tak mau menanggung kekurangan pembayarannya kemudian menghampiri si pria paruhbaya, di mana teman si pria paruhbaya bernama Buil yang melihat kelakuan temannya kemudian meminta maaf kepada Litang serta membayar kekurangan pembayaran temannya. Seperti di negara kita yang selalu basa-basi, Buil pun melakukan hal yang sama dengan menceritakan kepada Litang mengenai dirinya yang merupakan seorang buruh bangunan yang memiliki ibu serta 3 anak yang ia biayai. Tetapi Litang yang tak mau tahu urusan orang terlihat hanya ngangguk-ngangguk saja agar Buil dan temannya cepat pergi. Singkat cerita, jam kerja Litang pun selesai, di mana sebelum pulang Litang mencoba meminta izin kepada bosnya untuk meminjam sebuah palu untuk ia gunakan memasang lukisan. Tetapi bosnya yang sibuk main HP malah tak menghiraukan perkataan Litang. Hingga ketika Litang sedang berjalan menuju kosannya, dirinya tak sengaja melihat si bapak paruhbaya tadi tergeletak nyuuh di tanah. Litang yang merasa hal tersebut diakibatkan oleh Homer mencoba menghari-harikan apa yang ia lihat, hingga dirinya pun melihat Buil yang sedang berjalan pergi. Untuk itu Litang memberitahukan apa yang ia lihat mengenai si bapak paruhbaya. Akan tetapi Buil malah langsung mencabok Litang terus-menerus, yang mana hal tersebut mengingatkannya akan kenangan buruk saat dulu dirinya bersama sahabatnya selalu diperlakukan seperti itu oleh teman-teman premannya ketika di sekolah. 내 인생에 Hingga kesabaran Litang pun habis, membuatnya kelepasan juri dan langsung menghabak Buil dengan palu yang tadi ia bawa dari minimarket. Di mana seketika Buil pun langsung innalillahi, yang mana menyadari tindakannya, Litang pun seketika ketakutan. Di tengah kebingungan yang kini menyelimuti Litang, dirinya pun dikejutkan sebab seorang wanita melihat tindakannya. Untung saja si wanita ternyata memiliki kekurangan karena tak bisa melihat dan hanya menggunakan anjing peliharaannya untuk berjalan. Di tengah kebingungan yang sedang Litang alami karena tak tahu harus berbuat apa, dirinya pun memutuskan kabur setelah si perempuan tadi pergi.
Setibanya di kosan dengan perasaan cemas, Litang pun terlihat membersihkan seluruh badannya hingga dirinya melihat bayangan Bu Il yang bertanya, kenapa Litang melakukan hal tersebut kepadanya, sebab dirinya memiliki keluarga yang harus ia nafkahi. Setelah itu Litang pun membayangkan nasib dirinya ke depannya yang akan menjadi tahanan polisi dan hal tersebut membuat ibunya begitu sedih. Di tengah parno yang sedang Litang rasakan, dirinya didatangi oleh sahabatnya untuk ikut tidur. Litang pun kemudian mencoba berpikir dengan tenang dan mengingat jika dirinya dari dulu selalu diberkahi dengan keberuntungan sebab ia tak pernah diketahui jika berbuat salah, seperti ketika dirinya berpacaran dengan istri orang serta ketika mencuri laptop sahabatnya dan hal tersebut tak pernah sekalipun terungkap. Mengingat itu Litang pun mencoba tak khawatir, akan tetapi ketika dirinya mengingat jika palu yang ia gunakan tertinggal di TKP, seketika Litang pun kembali cemas membuatnya tak bisa tidur. Hingga keesokan harinya terlihat seorang detektif kepolisian bernama Jangnan tengah menyelidiki kematian Bu Il yang ternyata si bapak paruh baya temannya Bu Il pun dinyatakan telah meninggal. Membuat Jangnan menganggap jika kejadian tersebut dilakukan oleh seorang psikopat. Tetapi anehnya Jangnan sama sekali tak menemukan petunjuk mengenai Litang di TKP hingga penyelidikannya sampai ke minimarket tempat Litang bekerja. Di tengah lamunannya Jangnan didatangi oleh dua orang begundal yang meminta sebatang smoke kepadanya. Merasa diremehkan oleh dua bocil begundal, Jangnan pun menyuruh rekannya bernama Yongjae membawa dua bocil begundal untuk dimintai keterangan mengenai kematian Bu Il. Yang mana ketika di kantor salah seorang rekan Jangnan ternyata mengenali dua orang begundal tersebut karena dulu mereka pernah memiliki kasus, tetapi keduanya langsung dibebaskan sebab tak memiliki keterlibatan dengan kematian Bu Il. Sementara Jangnan kini menyoroti rekaman CCTV dari minimarket sebab sebelum kematian Bu Il dan temannya mereka datang ke minimarket dan dilayani oleh Litang. Untuk itu Jangnan pun kembali datang ke minimarket untuk meminta keterangan dari Litang. Tentu saja hal tersebut membuat Litang urup atau gelagapan ketika ditanyai oleh Jangnan. Hingga ketika Litang akan mengakui perbuatannya, Yongjae rekannya Jangnan memberitahukan mengenai hasil forensik jika kematian Bu Il dan juga temannya disebabkan mereka berdua saling pateni dengan bukti noda darah di alat musik yang dibawa Bu Il. Mendengar itu sontak saja Litang kaget karena dirinya merasa seharusnya Jangnan memiliki bukti kuat keterlibatan dirinya dari CCTV saat meminjam palu minimarket. Namun tanpa diduga rekaman tersebut tak terlihat sebab sebuah tawon menutupi hal itu. Tetapi walaupun begitu, Jangnan terlihat merasa tak puas sebab menganggap ada sesuatu yang janggal, terlebih lagi ketika melihat sikap Litang. Di tengah lamunannya, Jangnan pun mendapatkan kabar tak terduga dari rekannya yang lain bernama Chung Jin jika Bu Il merupakan seorang pembunuh berantai yang selama ini dicari-cari oleh pihak kepolisian selama hampir 4 tahun. Tetapi karena Bu Il ahli dalam menyamarkan identitas, dirinya pun tak pernah bisa ditemukan. Litang pun yang melihat dari berita mengenai siapa Bu Il sebenarnya membuatnya lega karena rasa bersalahnya hilang sebab Bu Il memang seharusnya dipateni. Walaupun di dalam hatinya Litang terus bertanya-tanya di manakah palu yang ia tinggalkan. Yang ternyata palu tersebut kini berada di rumah perempuan buta yang memergoki Litang. Hingga ketika Litang sedang bekerja seperti biasa, dirinya dikejutkan sebab si perempuan buta yang bernama Yeok datang ke minimarketnya dan lebih terkejutnya lagi sebab Yeok ternyata hanya berpura-pura buta dan mengatakan bagaimanakah perasaan Litang saat mempateni seseorang. Di tengah rasa terkejut sekaligus bingung, Yeok pun meminta Litang untuk menyiapkan uang sebesar 2 juta won yang harus diberikan esok hari jika tak ingin rahasia Litang terungkap. Dimana setelah Yeok pergi dengan sangat pontang-panting, Litang pun bergegas mencari uang dengan cara meminjam kepada sahabatnya sebab uang yang ia miliki sekarang tak sampai 2 juta won. Tetapi karena sahabatnya yang menganggap Litang meminjam uang untuk digunakan buat bermain slot, sahabatnya pun tak memberikan pinjaman uang kepada Litang. Litang yang tak memiliki cara lain kemudian mencoba mendatangi bosnya di minimarket untuk meminta gaji bulan depan agar dibayar sekarang dengan alasan memiliki keperluan mendesak. Bosnya yang melihat Litang sangat perlu untungnya menuruti permintaan Litang, dimana setelah dirasa cukup, Litang pun kemudian pergi ke rumah Yeok untuk memberikan uang yang diminta dengan syarat Yeok memberikan palu miliknya serta tak membocorkan rahasianya. Tetapi Yeok mengatakan jika uang 2 juta won yang dirinya minta harus dibayarkan Litang setiap bulan, membuat Litang ngahulang jentul sebab dirinya yang hanya seorang pekerja paruh waktu tak mungkin bisa memenuhi permintaan Yeok. Dimana setelah Litang mendapatkan palu miliknya, dirinya pun berkata jika dirinya akan pergi dan terserah Yeok mau melaporkan
disalahkan atas perbuatannya atau tidak. Yeok yang mendengar itu kemudian mengancam Litang dengan mengatakan jika rahasia Litang dirinya bocorkan, maka akan membuat ibu Litang yang seorang jemaat gereja akan digibahi, serta pernikahan kakak perempuan Litang yang sebentar lagi akan dilangsungkan pun akan terancam batal. Mendengar itu, Litang pun kemudian memikirkan serta membayangkan jika dirinya menyetujui permintaan orang seperti Yeok, di mana nantinya dirinya pasti akan diperlakukan seperti anjing peliharaannya. Membayangkan itu, Litang pun kemudian mengambil pilihan tak terduga, yaitu menghabak Yeok dengan palu yang ia genggam, yang mana seketika Yeok pun langsung tilar dunia. Setelah melakukan aksi keduanya, Litang dengan tergesa-gesa langsung ngibrit seedan-edannya pergi dari rumah Yeok, yang mana hal tersebut meninggalkan jejak DNA miliknya di kunci pintu Yeok. Hingga beberapa hari pun berlalu, seorang kurir susu yang merasa aneh karena Yeok tak pernah mengambil susu pesanannya, pada akhirnya menemukan Yeok yang sudah tilar dunia, dan hal itu langsung dilaporkan kepada pihak berwajib, yang mana hal tersebut kembali ditangani oleh Jangnan dan juga rekan-rekannya. Dimana saat menyelidiki TKP, hal tak terduga terjadi sebab anjing milik Yeok terus-terusan menggali tanah hingga Yongjae dan juga Sung In pun melihat tengkorak yang dikubur di halaman rumah. Setelah menyelidiki lebih dalam, ternyata tengkorak yang ditemukan di rumah Yeok merupakan orang tua Yeok sendiri yang telah lama hilang, dan Yeok lah yang kemungkinan mempateni orang tuanya. Jangnan bersama rekan-rekannya yang menangani kasus tersebut dibuat kebingungan menemukan kembali sebuah bukti atau DNA yang ditinggalkan pelaku, yang usut punya usut. Semua jejak atau DNA yang ditinggalkan Litang malah dijilat oleh anjing milik Yeok. Sementara itu di rumahnya, Litang yang merasa dirinya kembali telah melakukan kesalahan dan sebentar lagi akan ditangkap, kemudian memutuskan untuk melakukan bundir. Tetapi karena dirinya takut dan juga sahabatnya keburu datang, membuat Litang tak jadi melakukan aksi bundirnya dan memutuskan untuk menikmati sisa waktunya di sebuah karaoke sebelum ditangkap. Di sisi lain, Chung Jin rekannya Jangnan disuruh untuk membawa anjing milik Yeok ke rumahnya sebab di kantor tak ada siapa-siapa. Tentu saja Chung Jin yang tak bisa menolak perintah atasannya dengan berat hati membawa anjing itu ke rumahnya. Hingga ketika dirinya di jalan, dua begundal yang ada di scene awal dengan kondisi oleng akibat pengaruh Homer mendatanginya untuk membalas, dan tanpa ujug-ujug langsung menuncur Chung Jin. Setelah melakukan aksi bejatnya, mereka yang ingin ngudud berpapasan dengan Litang. Seperti begundal konvensional pada umumnya, mereka pun berniat memalak Litang yang terlihat sedang berpikir, di mana ternyata Litang baru mengetahui dari berita jika Yeok merupakan orang yang mempateni ibu dan juga ayahnya sendiri, dan hal tersebut membuatnya berpikir bagaimana mungkin dirinya bisa mempateni orang-orang yang memang layak untuk dipateni. Hingga ketika berpapasan dengan dua begundal layaknya Spider-Man atau superhero, tiba-tiba Litang merasakan bulunya berdiri seolah memberitahu jika kedua begundal yang ada di hadapannya merupakan orang yang harus dipateni. Di mana tak lama dua begundal tersebut pun terlihat sudah tawehwo berpulang ke rahmatullah. Sementara ketika Litang tersadar dirinya sudah berada di kosannya dengan keadaan babak belur, dan ketika Litang mengingat kejadian semalam, Litang pun meyakini ada seseorang yang membantunya, dan kini di tangannya ada sebuah kertas yang menyuruh Litang untuk menghubungi jika memerlukan bantuan. Tentu saja hal tersebut membuat Litang bertanya-tanya siapakah orang yang telah membantunya. Sementara Jangnan yang belum menemukan petunjuk apapun mengenai meninggonya Yeok kini dibuat riweuh atau bingung sebab dua begundal malah tilar dunia setelah sebelumnya menyerang rekannya Chung Jin yang untung saja masih bisa diselamatkan. Jangnan yang merasa harus secepatnya mencari petunjuk terlihat mendatangi kerabatnya Yeok, tetapi di sana kerabatnya malah mengatakan jika Yeok memanglah pantas meninggoy sebab ia merupakan seorang psikopat yang selalu tersenyum jika melihat orang lain terluka olehnya. Tak menemukan petunjuk apapun, Jangnan kemudian mendatangi ibu sebegundal untuk meminta autopsi, tetapi Jangnan malah dicabok dan tak diberikan izin untuk melakukan autopsi. Di tengah hal-hal yang tak bisa Jangnan mengerti sekarang, Jangnan pun bertanya kepada Yongjae temannya, apakah karma itu ada? Di mana Jangnan pun menceritakan jika dirinya mengenal ibu si begundal dan teringat akan sebuah kasus yang dulu ia tangani, di mana Jangnan menceritakan
jika dua begundal pernah terlibat sebuah kasus kekerasan seksual sebab memperkaos teman sekolahnya hingga membuat si korban melakukan bunuh, di mana ibu si begundal dengan tak punya malu mendatangi keluarga korban ketika sedang berduka untuk meminta laporannya dicabut sebab merasa anaknya tak bersalah dan malah menyalahkan si korban karena menggoda anaknya, yang tentu saja ayah si korban begitu murka hingga terjadilah keributan. Hingga karena dua begundal saat itu masih di bawah umur, mereka pun malah dibebaskan. Mendengar itu, Yong Jae pun berasumsi jika mungkin ayah dari si korban yang bernama Sang Muk lah pelaku yang telah mempateni dua begundal sebab memiliki dendam atas meninggalnya sang putri. Tetapi Jang Nan mengatakan jika setelah dirinya memeriksa TKP tempat ditemukannya jasad dua begundal, di sana tak ditemukan tanda perencanaan sebelumnya dan lebih terlihat kecelakaan yang spontan. Hingga setelah itu Jang Nan terlihat mendatangi minimarket tempat Litang bekerja untuk menanyakan apakah bos Litang pernah melihat Yeok datang ke sana. Setelah bos Litang mencermati foto yang diperlihatkan Jang Nan, dirinya pun mengenali jika Yeok pernah berkunjung dan orang yang melayani Yeok adalah Litang. Mendengar itu, Jang Nan bertanya mengenai keberadaan Litang saat ini. Namun si bos mengatakan jika dirinya pun mencari-cari Litang sebab Litang sudah tak masuk bekerja beberapa hari setelah menerima gaji di awal bulan. Mendengar itu tentu saja membuat Jang Nan merasa sedikit curiga kepada Litang. Sementara Litang sendiri terlihat mencoba menghubungi nomor yang ia dapatkan, yang seketika pesan Litang dibalas, bahkan si pemberi pesan seolah sudah mengetahui siapakah Litang sebenarnya. Tentu saja Litang yang masih belum mengetahui tujuan orang yang menolongnya membuat perasaannya selalu cemas. Dan karena tak mau terus-terusan dalam perasaan cemas yang kini terus-terusan ia rasakan, Litang pun menghubungi kantor polisi dan mengatakan jika dirinya akan menyerahkan diri. Tetapi petugas polisi yang dihubungi Litang malah menyangka maksud perkataan Litang menyerahkan diri mengenai kasus penipuan yang dilaporkan bosnya setelah menerima gaji di awal, tetapi Litang tak pernah bekerja. Litang yang terus-terusan merasa bersalah pada akhirnya memutuskan untuk datang sendiri ke kantor polisi dengan membawa dua alat bukti yang ia gunakan dalam aksinya, serta tak lupa mengirimkan uang miliknya kepada ibu dan juga membayar uang gaji kepada bosnya. Tetapi tanpa diduga di kantor polisi, Jang Nan mendapatkan laporan dari Yong Jae jika Sang Muk, ayah si korban dua begundal, telah menyerahkan diri dan mengaku sebagai tersangka yang telah mempateni si begundal. Tentu saja hal tersebut tak dipercaya oleh Jang Nan sebab kesaksian Sang Muk sangat berbeda dengan apa yang ciri-ciri yang dirinya temukan di TKP mengenai kematian dua begundal. Tetapi karena motifnya begitu kuat, atasan Jang Nan pun menyuruh Jang Nan untuk diam dan tak menyangkal pengakuan Sang Muk dengan sebuah kira-kira, yang mana Sang Muk kemudian diperbolehkan pulang sebab polisi akan menyelidiki pengakuan Sang Muk terlebih dahulu. Dimana ketika Sang Muk berjalan, dirinya tiba-tiba ditabrak oleh seorang ibu-ibu yang itu merupakan ibu dari si begundal dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di sisi lain, Litang yang berniat menyerahkan diri keberuntungan kembali menemuinya sebab tas yang ia bawa yang di dalamnya terdapat bukti perbuatannya malah dijamret oleh dua orang pemotor, dan setelah si penjamret melihat jika di dalamnya bukan barang berharga, si jamret pun melemparkan bukti itu ke sebuah danau. Sementara Litang sendiri karena dirinya terluka ketika dijamret, petugas medis pun membawanya ke rumah sakit untuk diobati. Dimana di rumah sakit, Sang Muk yang sedang berjalan menggunakan kursi roda melihat Litang dan kemudian mengingat jika Litang merupakan orang yang telah mempateni dua begundal ketika dirinya tak berani melakukan hal itu walaupun anak tercintanya adalah korban dua begundal. Merasa berhutang budi kepada Litang, Sang Muk pun menyuruh Litang untuk segera pergi sebab di sana ada detektif Jang Nan yang mencurigai Litang serta mengatakan kepada Litang untuk menghubungi nomor yang berada di surat sebab nantinya akan membantu Litang. Litang yang mendengar perkataan Sang Muk, dirinya pun bergegas pergi dari rumah sakit, tetapi Jang Nan yang kebetulan berada di luar tanpa sengaja melihat Litang, yang mana Jang Nan pun langsung mengejar Litang karena dirinya semakin curiga jika Litang adalah si tersangka. Akan tetapi pengejaran Jang Nan kepada Litang terhenti sebab pihak rumah sakit menghubungi Jang Nan untuk mengabarkan jika Sang Muk telah melakukan bunuh, di mana kita lalu diperlihatkan jika ketika Litang sedang gelut dengan dua begundal, saat itu bukan hanya Sang Muk yang membantu Litang, tetapi ada satu orang lagi yang entah siapa. 제가 쓰러진 줄 아세요? 아, 병원에서 방법이 있을 것 같습니다.
Scene kemudian berpindah, terlihat seorang jaksa yang baru selesai menikmati acara minum khamar bersama, di mana karena kondisinya abok, temannya pun menyuruh si jaksa untuk menggunakan jasa supir, yang mana tak lama sang jaksa pun menyuruh supir yang telah ia pesan untuk mengendarai mobilnya untuk mengantarkannya ke rumah. Hingga ketika di tengah jalan, si jaksa mendapatkan panggilan yang mengatakan jika dirinya adalah supir yang dipesan, membuat si jaksa kaget, akan tetapi dirinya langsung dipateni dan berakhir ngambang di sungai. Dan karena kasus jaksa itu, pihak kepolisian pun langsung membentuk tim khusus agar dapat menangani kasus-kasus yang sedang terjadi di mana Jangnan bersama rekannya sama sekali tak dilibatkan. Hingga setelah 4 bulan berlalu, tim khusus yang diketuai oleh si artis polisi bernama Young Jong tak mendapatkan hasil apapun dan langsung dibubarkan kembali. Seolah sudah memprediksi hal itu, Jangnan kemudian mengajak rekannya untuk mengunjungi seseorang yang dulu merupakan cepu atau orang yang selalu memberikan informasi, dan orang tersebut bernama Rohbin yang terlihat begitu maniak terhadap karakter Batman. Dan dari penampilan serta dekorasi rumah Rohbin, dirinya merupakan ahli IT dan memiliki hobi makan. Tujuan Jangnan menemui Robin untuk meminta informasi apakah semua kasus yang terjadi akhir-akhir ini berkaitan atau tidaknya dengan psikopat pembunuh berantai. Robin yang seolah sudah makalangan atau berpengalaman mengatakan kepada Jangnan jika semua kasus yang terjadi akhir-akhir ini sama sekali tak berkaitan sebab dilakukan dengan metode atau cara yang berbeda. Tetapi Jangnan yang merasa jika Rohbin berbohong untuk menutupi sesuatu mengenai kasus yang akhir-akhir ini terjadi, Jangnan menyuruh rekannya membawa Rohbin ke kantor polisi untuk dimintai keterangan secara langsung. Rohbin yang merasa tak memiliki salah tentu saja menolak, tetapi Jangnan yang mengetahui Rohbin selalu meretas server kejaksaan untuk mengetahui informasi, kemudian mengancamnya jika tak menurut maka dirinya akan menghancurkan action figure milik Rohbin. Di mana Rohbin yang begitu sayang dengan semua action figurnya pada akhirnya mau menuruti keinginan Jangnan. Di mana ketika di kantor, atasan Jangnan yang sebentar lagi akan pensiun kemudian mengatakan kepada Jangnan untuk tak berulah dengan melibatkan seseorang yang tak memiliki kaitan. Jangnan pun dengan terpaksa kembali mengantarkan Rohbin ke rumahnya. Tetapi karena merasa Rohbin memiliki sesuatu yang disembunyikan, dirinya setiap hari bersama rekan-rekannya terus mengawasi Rohbin. Hingga ketika Rohbin selalu mendapatkan pesanan makanan, Jangnan menyuruh rekannya untuk menanyai kurir yang membawa pesanan makanan kepada Rohbin dari jauh. Jangnan yang melihat itu kemudian merasa tak asing dengan wajah kurir makanan yang dipesan oleh Rohbin. Hingga ketika ingat jika itu adalah Litang, dirinya pun menyuruh rekannya untuk mengejar Litang sementara dirinya akan menangkap Rohbin. Merasa dipermainkan oleh Rohbin, Jangnan pun terlihat begitu emosi dan langsung mengintimidasi Rohbin untuk mengakui perbuatannya. Sementara Yongjae yang ditugaskan menangkap Litang malah salah menangkap orang sebab lagi-lagi keberuntungan berpihak kepada Litang. Kembali kepada Rohbin, di mana ketika dirinya sedang dipaksa oleh Jangnan untuk mengaku, tiba-tiba handphonenya berbunyi yang mengatakan jika apa yang dilakukan oleh Jangnan saat ini ternyata diam-diam disiarkan secara langsung oleh Rohbin, dan akibat hal tersebut para warga merasa marah, membuat petinggi kepolisian turun tangan karena aksi Jangnan yang dinilai tak manusiawi serta mencoreng nama baik polisi. Jangnan yang merasa dijebak oleh Rohbin terlihat begitu marah, namun Rohbin malah tersenyum seolah semua rencananya telah berhasil. Setelah itu cerita pun flashback ke 4 bulan yang lalu, awal mula Rohbin dan juga Litang bertemu, di mana setelah berhasil kabur dari Jangnan saat dikejar di rumah sakit, Litang sebenarnya sudah memutuskan untuk pergi ke Kanada seperti impiannya. Bahkan Litang sudah memberikan salam perpisahan kepada ibunya. Namun ketika akan berangkat, Litang melihat berita jika 2 begundal yang ia pateni merupakan reman sekolah yang selalu merundung murid lain serta pernah melakukan kejahatan pemerkosaan tetapi malah dibebaskan dengan alasan di bawah umur. Melihat dan mendengar berita itu, Litang pun bertanya-tanya kenapa dirinya seolah bisa mengetahui dan merasakan jika ada kriminal gerot yang pantas untuk dieksekusi. Untuk itu dirinya kemudian mengingat saran Sang Muk untuk menghubungi seseorang yang akan membantunya. Hingga setelah berdiskusi lumayan intens, orang tersebut ternyata adalah Rohbin yang memang mencari Litang selama ini. 올리프 히어로즈입니다. 이탕 씨를 엄청 찾으러 다녔거든요.
Di rumahnya, Rohbin pun menerangkan tujuannya yaitu mencari Litang karena dirinya yakin Litang merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk bisa mendeteksi individu kriminal gerot yang memang harus dipateni, dan dengan kemampuannya yang ahli dalam bidang IT, Rohbin percaya bisa membantu Litang mencari dan juga menghapus apa yang dilakukan Litang kepada para kriminal gerot, yang hal itu tak akan membuat polisi bisa menemukan bukti. Tentu saja mendengar penjelasan Rohbin, awalnya Litang tak percaya, tetapi ketika Litang melihat ruangan rahasia milik Rohbin yang berisi senjata dan juga dokumen serta apapun yang dibutuhkan seorang psikopat konvensional, mau tak mau Litang pun percaya dengan perkataan Rohbin. Dan ternyata orang yang mempateni si jaksa tak lain adalah Litang, sebab ketika dirinya jalan-jalan, firasatnya kembali memberitahukan jika sang jaksa merupakan individu jahat yang layak untuk dipateni. Untuk membuktikan itu, Litang pun menyuruh Rohbin untuk meretas ponselnya, dan setelah ditemukan sebuah video ketika si jaksa memperkaos serta mempateni seorang perempuan, Litang pun tanpa ampun langsung mempateni si jaksa, di mana dari sanalah keduanya bekerja sama sampai sekarang. 집으로 가자. Kini setelah Jangnan serta atasannya diskors akibat ulah Jangnan melakukan kekerasan kepada Rohbin yang diam-diam disiarkan, hal tersebut membuat Litang lebih leluasa melakukan aksi vigilantenya dengan mempateni kriminal gerot seperti bandar narkoboy, Kang Jagal, Kang Selot, orang yang mengaku nabi, serta tukang celup kain karena selalu menggibah yang membuat perselisihan. Namun tanpa keduanya duga, terlihat ada seorang pria yang terlihat memiliki pengalaman dalam hal urusan peradrenalinan yang kini mencari Litang. 알죠? 얘 좀 만나야 되거든. Lanjut Sementara Litang sendiri kini dirinya tinggal di Busan untuk menghindari kecurigaan. Tetapi seperti biasa dengan bantuan Rohbin, Litang selalu menjalani aksi vigilantenya dengan mempateni para kriminal gerot yang dirinya temui. Hingga ketika Litang bekerja di sebuah pasar ikan, dirinya melihat seorang perempuan bernama Giong A yang selalu dimarahi atasannya karena kerjaannya yang sangat lelet. Dan para pekerja di sana pun selalu menggibahi Giong A yang dirasa kurang pantas. Perempuan seperti Giong A memaksakan kerja kasar karena malah membuatnya kesulitan. Bahkan tak hanya itu, para pelanggan pun selalu memarahi Giong A karena kerja Giong A yang kurang maksimal, di mana hal tersebut dilihat oleh Litang yang membuatnya iba. Untuk itu Litang pun sedikit mengerjai pelanggan yang tadi memarahi Giong A, di mana hal itu dilihat oleh Giong A sendiri yang begitu berterima kasih kepada Litang. Ternyata Giong A memanglah dari keluarga berada, tetapi alasannya tinggal di Busan karena video Indihome-nya bocor di internet, membuatnya mau tak mau harus mengasingkan diri sementara waktu karena tak kuat dengan gibahan teman-teman serta kerabatnya, walaupun ibunya tentu saja membujuk Giong A untuk pulang ke rumah. Tetapi Giong A malah tak memperdulikan nasihat ibunya karena merasa pilihannya saat ini adalah yang terbaik. Di sisi lain, kita lalu diperlihatkan kembali kepada Jangnan yang setelah diskors dari kepolisian, kini dirinya seolah sudah menyerah untuk mencari petunjuk. Tetapi Yongja rekannya terlihat masih bersemangat, bahkan merasa jika Litang merupakan si tersangka. Sebab setelah dirinya mencari informasi secara diam-diam setelah insiden diskorsnya Jangnan, Litang terlihat pergi ke Busan, dan tak lama di Busan terjadi aksi vigilante kepada kriminal gerot yang luput dari hukuman. Mendengar itu membuat Jangnan kembali bersemangat. Untuk itu dirinya pun mengajak Yongja dan juga Chung Jin untuk lebih mencari informasi mengenai Litang dan mendatangi langsung keluarga Litang, di mana keluarga Litang sendiri sudah melaporkan Litang hilang. Namun kakaknya yang menyadari maksud kedatangan Jangnan dan juga rekannya kemudian menanyakan tujuan yang sebenarnya dari kedatangan mereka. Hingga dengan terpaksa Yongja pun mengatakan apa yang ia curigai, yang tentu saja ibu Litang tak percaya jika Litang anaknya adalah orang seperti yang dikatakan Yongja. Kembali kepada Giong A yang sedang makan, di mana dirinya melihat seorang pria yang terlihat mengenalinya. Merasa pria itu merupakan orang yang mengenalinya dari video Indihome-nya, Giong A pun mendatangi si pria itu dan langsung memarahinya. Yang ternyata si pria yang Giong A marahi adalah teman masa kecilnya saat sekolah SD bernama Sang Min. Giong A yang merasa malu karena telah memarahi Sang Min tanpa alasan, akhirnya meminta maaf dengan cara mengajaknya makan malam bersama. Hingga tak lama mereka pun dekat dan menjadi pasangan, dan hal itu dilihat oleh Litang yang sedikit merasakan cembokor sebab dirinya pun sebenarnya tertarik kepada Giong A. Hingga sebuah peristiwa terjadi di mana ketika Giong A sedang bersama Sang Min,
Dirinya melihat dari ponsel Sang Min jika Sang Min akan segera menikah, membuat Gyung Ah yang merasa dipermainkan kembali memarahi Sang Min yang merasa dirinya hanya dimanfaatkan saja untuk menghilangkan kepenatan Sang Min. Sang Min yang sudah ketahuan kebejadannya tanpa diduga malah mempateni Gyung Ah, dan untuk menghilangkan jejak Sang Min pun membakar apartemen Gyung Ah, di mana hal itu dilihat oleh Jang Nan yang kebetulan sedang berada di Busan untuk mencari Litang dan berkesimpulan jika Litang terlibat dalam kasus itu. Hingga tak lama lokasi Litang pun ditemukan oleh Jang Nan, di mana Litang yang menyadari jika dirinya sekarang dicari oleh detektif Jang Nan seketika langsung kabur, dan di sana Litang pun bertemu dengan seorang pria misterius yang mencarinya bernama Song Chon, di mana Litang sekilas merasakan jika Song Chon yang datang menemuinya merupakan orang yang sangat kejam, berbahaya serta tak bisa diprediksi. Membuat Litang buru-buru pergi karena tak mengerti dengan situasinya sekarang. Sementara Jang Nan yang kehilangan jejak terus mengembangkan penyelidikan hingga dirinya bersama rekannya melihat dari rekaman CCTV jika Gyung Ah terlihat bersama Sang Min. Untuk itu dirinya pun membagi dua kelompok, di mana dirinya bertugas mencari Litang sementara Yongja dan yang lain mencari Sang Min. Namun tanpa diduga ternyata Sang Min terlebih dahulu didatangi oleh Song Chon yang dengan mudahnya Song Chon mempateni Sang Min dan langsung pergi dari sana. Di mana setibanya Yongja ke kediaman Sang Min, dirinya sempat berpapasan dengan Song Chon, tetapi karena dirasa hanya bapak-bapak biasa, Yongja pun malah bergegas ke tempat Sang Min yang tak lama kediaman Sang Min pun ngabeledug guys. Membuat Yongja terluka dan harus dibawa ke rumah sakit, sementara Jang Nan yang berhasil menemukan tempat Litang malah dibuat kebingungan sebab kediaman Litang sudah porak-poranda dan Litang pun sudah tak ada. Yang tak lama setelah Jang Nan merasa baikan, dirinya kemudian teringat dengan bapak-bapak yang ia jumpai ketika akan mendatangi kediaman Sang Min, yaitu Song Chon yang ternyata sudah lama dicari oleh Jang Nan tetapi selalu berhasil lolos. Yongja yang merasa semuanya berkaitan dengan Roh Bin tanpa memberitahu Jang Nan karena sedang sibuk menjaga ayahnya di rumah sakit, dirinya pergi untuk menanyakan mengenai Song Chon kepada Roh Bin. Sementara sang lalakon utama kita yaitu Litang kini terlihat sedang berusaha melarikan diri karena situasinya yang semakin di luar kendali sebab dirinya dituduh sebagai pembunuh Gyung Ah dan juga Sang Min. Setelah itu kita pun akhirnya diberitahu siapakah Song Chon sebenarnya, yang ternyata dirinya merupakan orang pertama yang diajak Roh Bin untuk melakukan vigilante setelah pensiun dari kepolisian. Tetapi Roh Bin nampak ketakutan kepada Song Chon seolah merupakan kesalahan terbesar yang telah dibuatnya. Di mana tujuan Song Chon menemui Roh Bin karena dirinya ingin berbincang dengan Litang secara langsung sebab ada sesuatu yang ingin ia tahu. Tentu saja Roh Bin yang tak mau Litang terpengaruh oleh Song Chon awalnya menolak, tetapi ketika Song Chon mengancamnya, Roh Bin pun tak bisa berbuat apa-apa. Yang tak lama ketika Song Chon akan pergi dari kediaman Roh Bin, dirinya kembali bertemu dengan Yongja, di mana melihat kecurigaannya malah keluar dari kediaman Roh Bin, Yongja pun berusaha menghentikan Song Chon. Akan tetapi karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh, Yongja malah dijadikan samsak dan berakhir tragis karena harus mengalami koma. Roh Bin yang merasa situasinya kini sudah di luar kendali pada akhirnya memutuskan untuk menemui Jang Nan secara langsung untuk memberitahukan semua informasi mengenai Song Chon sebab merasa jika Song Chon harus segera ditangkap saking berbahayanya. Namun entah alasannya apa Jang Nan malah menolak informasi dari Roh Bin. Sementara kita lalu kembali diperlihatkan mengenai kebrutalan dari sosok Song Chon. Hal itu diperlihatkan ketika dirinya sedang naik taksi dan melihat serta mendengar sepasang muda-mudi yang memarahi supir taksi karena klaksonnya terlalu keras. Dan tak lama dari itu muda-mudi tersebut terlihat sudah innalillahi di tangan Song Chon. Dan karena muda-mudi itu merupakan seorang anak konglomerat yang sangat nyacaka di Korea, pihak kepolisian pun didesak untuk segera menangkap Song Chon, di mana kepala polisi yang baru memanfaatkan hal itu agar bisa cepat naik pangkat dengan menyuruh Jang Nan agar menangani kasus tersebut dengan informasi yang didapatkan dari Roh Bin mengenai Song Chon. Yang mau tak mau Jang Nan pun kini menuruti hal tersebut. Sementara Roh Bin yang mengetahui jika Song Chon merupakan orang yang begitu brutal, terlihat mendatangi tim keamanan yang ditugaskan kakek dari muda-mudi korban Song Chon untuk menangkap Song Chon sebelum polisi dengan memberikan semua informasi mengenai Song Chon. Yang tak lama ketika sudah beberapa hari Roh Bin tak mendapatkan panggilan dari Litang, kini tiba-tiba Litang menghubungi Roh Bin untuk menanyakan siapakah Song Chon sebenarnya. Roh Bin pun kemudian menceritakan jika Song Chon merupakan orang yang ia pilih pertama kali sebagai vigilante seperti Litang, tetapi ternyata dirinya sangatlah salah memilih Song Chon sebab Song Chon malah menjadikan aksi vigilante sebagai hiburan
semata dan dirinya seolah ketagihan melakukan vigilante, bahkan tak segan-segan mempateni kriminal kelas teri yang hanya mencuri seekor ayam. Mendengar penjelasan itu, Litang pun mengatakan jika dirinya akan menemui Songchon untuk bertanya tujuan Songchon mencarinya. Sementara Rohbin yang mendengar kemauan Litang kemudian terbesit sebuah rencana untuk bisa menangkap Songchon dengan memanfaatkan tim keamanan untuk mengepung Songchon ketika bertemu dengan Litang. Singkatnya, tak lama berselang Litang terlihat datang ke tempat yang diminta oleh Songchon, di mana tujuan Songchon ingin bertemu yaitu untuk mengajak Litang bergabung bersamanya karena memiliki tujuan yang sama, yaitu melakukan aksi vigilante. Tetapi Litang mengatakan jika dirinya berbeda dengan Songchon, sebab tak melakukan aksi vigilante hanya untuk bersenang-senang dan ia hanya memilih kriminal geros saja untuk dieksekusi. Songchon yang mendengar itu hanya tersenyum sambil berkata jika ideologi yang diajarkan Rohbin sangatlah tak masuk akal, di mana Songchon pun memberikan waktu kepada Litang untuk berpikir mengenai tawarannya. Litang yang merasa jika Songchon merupakan orang yang sangat berbahaya mencoba menyerangnya dengan sangat cepat, akan tetapi Songchon yang memiliki segudang pengalaman malah berhasil melukai Litang yang tak lama berdatangan tim keamanan untuk menangkap Songchon. Litang sendiri memanfaatkan itu untuk kabur dan ketika di luar, Litang bertemu dengan Rohbin yang sedang terikat. Setelah membebaskan Rohbin, Litang bertanya mengenai rencana Rohbin saat ini sebab dirinya begitu takut setelah bertemu dengan orang seperti Songchon. Rohbin yang melihat tangisan Litang kemudian mengajak Litang untuk kabur ke tempat yang tak bisa ditemukan sebelum keadaan semakin kacau, sebab dirinya tak menyangka jika Songchon akan datang dan mengacaukan semua rencana yang telah ia buat. Sementara itu, Songchon yang kini sedang dikepung oleh tim keamanan, ternyata hal tersebut tak membuat Songchon miris atau gentar sedikit pun, bahkan seolah sudah terbiasa menghadapi situasi genting serta berbahaya. Songchon malah dengan sigapnya dan juga brutalnya mampu mempateni satu persatu tim keamanan yang mencoba menangkapnya. Hingga seperti psikopat pada umumnya yang selalu kita lihat di film-film, Songchon yang hanya seorang diri berhasil mengalahkan tim keamanan yang jumlahnya seabrek, bahkan tak menyisakan satupun, membuat tim kepolisian bersenjata lengkap yang datang ke sana pun dibuat begitu terkejut dengan apa yang mereka lihat, sebab hal tersebut tak mungkin dan sangat mustahil jika dilakukan seorang diri. Tetapi bagi Songchon yang saking brutalnya bisa melakukan itu. Lanjut lagi Scene kemudian kembali kepada Jangnan yang terlihat membesuk Yongja di rumah sakit, di mana di sana Jangnan pun menceritakan mengenai masa lalu dan alasannya menjadi seorang detektif kepolisian karena dirinya waktu kecil begitu mengidolakan ayahnya yang juga seorang polisi, walaupun ayahnya sendiri tak pernah menganggapnya dan seolah tak mau melihat Jangnan menjadi seorang polisi. Dan itulah alasannya sampai saat ini dirinya terus memaksa agar ayahnya mendapatkan bantuan oksigen karena menganggap ayahnya akan bisa tersadar dari komanya, walaupun ibunya sendiri sebenarnya sudah tak berharap ayahnya kembali. Tetapi Jangnan ingin memperlihatkan jika dirinya saat ini menjadi seorang detektif kepolisian hebat kepada ayahnya. Tak lama dari itu, Jangnan yang dipanggil oleh atasannya untuk mengecek yang terjadi semalam mengenai kejadian yang melibatkan kematian tim keamanan di sana. Jangnan melihat Litang bersama Rohbin keluar sebelum para tim keamanan semuanya tilar dunia, sebab atasan Jangnan menganggap jika hanya Songchon seorang diri tak mungkin bisa melakukan itu. Dimana tak lama tim pengecek CCTV melaporkan jika mereka menemukan lokasi terakhir yang didatangi oleh Songchon. Untuk itu, ketua langsung menyuruh Jangnan dan juga yang lainnya untuk bergerak ke sana mencari Songchon, yang mana seolah sudah mengetahui hal tersebut akan terjadi. Songchon malah terlihat nyantui dan melihat para petugas kepolisian yang mencarinya, dan Songchon pun melihat jika tak hanya petugas polisi saja yang kini mencarinya, tim keamanan yang dibentuk si kakek dari korbannya pun terlihat menyuruh bawahannya untuk mencarinya juga. Songchon yang mengetahui jika dirinya diincar terlihat berencana melakukan sesuatu. Sementara di tempat berbeda, Litang yang kini bersama Rohbin dalam pelariannya, mereka berhasil membeli sebuah mobil untuk dipakai kabur, serta mereka berhasil membeli ponsel baru yang akan mereka gunakan. Litang sendiri yang merasa kangen dengan ibunya terlihat datang ke rumah ibunya, dan di sana dirinya melihat poster dirinya terpampang karena ibunya menganggap jika Litang telah menghilang. Tetapi Litang yang kini situasinya tak aman harus kembali pergi bersama Rohbin mencari tempat persembunyian terlebih dahulu.
Di sisi lain ternyata rencana Songchon tadi dirinya mendatangi ketua tim keamanan yang sedang sendiri dan tentu saja tim keamanan yang jumlahnya seabrek pun mampu dikalahkan oleh Songchon apalagi hanya satu orang. Yang mana dengan begitu mudah Songchon pun bisa melumpuhkan si ketua keamanan dan tujuannya mendatangi si ketua keamanan tak lain untuk menanyakan di manakah bosnya yaitu si kakek. Di kantornya Jangnan yang menerima laporan jika ketua keamanan telah dilumpuhkan oleh Songchon terlihat memikirkan sesuatu untuk bisa menebak tujuan Songchon. Hingga salah satu bawahannya mengatakan apakah mungkin tujuan Songchon mendatangi si kakek secara langsung. Walaupun hal itu sangatlah mustahil sebab pengamanan si kakek begitu ketat. Tetapi mendengar itu serta mengetahui siapa Songchon, Jangnan pun kemudian bergegas pergi ke tempat si kakek yang ternyata Songchon memang sudah berada di tempat si kakek. Bahkan kini si kakek sudah tak walak kaya. Dimana dengan mengancam cabai-cabean milik si kakek untuk menyuruh semua penjaga agar tak mengganggu, Songchon pun dengan leluasa bisa melancarkan aksinya kepada si kakek. Songchon yang sudah mengetahui jika si kakek adalah orang yang sangat bejat, dirinya pun kini semakin bersemangat untuk mempateni si kakek. Yang tak lama, Jangnan datang dan langsung menodongkan senjata kepada Songchon untuk segera menyerah dan melepaskan si kakek. Tetapi dengan tanpa rasa takut sedikit pun, serta Songchon yang mengetahui jika Jangnan tak akan berani mendornya, dirinya malah terus memprovokasi Jangnan dengan mengatakan jika dirinya lah orang yang telah membuat ayah Jangnan koma. Mendengar itu Jangnan terlihat begitu marah, tetapi di sisi lain dirinya tak berani menjedor Songchon sebab dulu Songchon merupakan orang yang memotivasinya untuk menjadi polisi. Yang tak lama Songchon pun mempateni si kakek dan dirinya langsung ditangkap oleh rekan Jangnan. Sebelum dibawa ke mobil, Songchon malah terlihat tertawa karena Jangnan yang begitu ketakutan. Dimana setelah Jangnan sedikit tenang, dirinya didatangi oleh atasannya yang mengatakan jika Jangnan harus melakukan konferensi pers sebab para wartawan akan menjadikan kejadian tadi serta penangkapan Songchon sebagai bahan berita utama. Sang atasan pun tak lupa menyuruh Jangnan untuk melebih-lebihkan keadaan agar publik semakin kagum dengan hasil yang dilakukan polisi. Yang tentu saja tujuan itu agar membuat si atasan mendapatkan promosi. Hingga sang atasan pun bertanya mengenai lokasi rumah sakit tempat ayah Jangnan dirawat dan hal tersebut didengar oleh Jangnan yang tersenyum seolah akan melakukan sesuatu. Di tempat berbeda, lebih tepatnya di dalam pelarian, Rohbin yang sedang bersama Litang terlihat menceritakan alasannya kenapa dirinya ingin sekali melakukan vigilante kepada kriminal Growth. Sebab saat dirinya kecil, Rohbin melihat orang tuanya yang dipateni perampok, tetapi tak ada satupun penegak hukum yang membantunya dengan alasan tak adanya bukti. Dari sanalah Rohbin sangat ingin memiliki kemampuan super, tetapi setiap mencoba melatih hal-hal berat, tubuhnya seolah tak kuat hingga Rohbin pun menyadari jika dirinya harus meminjam kekuatan orang lain demi tujuannya tercapai. Mendengar penjelasan itu, Litang sedikit mengerti serta terobati di tengah situasi taparuguh yang kini mereka hadapi. Kembali kepada Songchon, ketika dirinya sedang dibawa oleh polisi ke penjara, lagi dan lagi dengan sangat cerdik Songchon memanfaatkan penyakit gulanya. Dirinya meminta petugas yang mengawalnya untuk mengendorkan borgol, hingga ketika hal tersebut dilakukan, Songchon dengan sangat sigap berhasil melumpuhkan para petugas polisi yang mengawalnya. Bahkan Songchon berhasil melarikan diri dengan membawa senjata milik polisi. Kejadian tersebut tentu menjadi tekanan kepada si atasan karena kini masyarakat sangat resah sebab Songchon yang sudah ditangkap malah berhasil kabur. Hingga berita tersebut pun dilihat oleh Litang dan juga Rohbin yang anehnya mereka berdua malah dituduh sebagai komplotan Songchon. Yang tentu saja seketika Litang bersama Rohbin pun begitu terkejut dan kini mereka berdua tak tahu harus berbuat apa. Hal itu pun langsung diketahui oleh sahabat Litang dan juga kakak, ibu, serta ayah Litang sendiri, tetapi mereka tetap tak percaya jika Litang terlibat. Sementara Litang sendiri kini dirinya mulai pasrah karena merasa sudah tak memiliki harapan sebab dirinya menjadi buron, bahkan kini pihak militer pun diterjunkan untuk membantu kepolisian. Rohbin yang merasa semua itu merupakan kesalahannya meminta Litang untuk tetap tenang sebab dirinya masih memiliki rencana lain, yaitu pergi meninggalkan Korea dengan membuat identitas baru dan pergi menggunakan kapal perahu ilegal
ilegal dan semua itu akan didiskusikan di tempat dokter gigi yang merupakan koleganya. Setelah mendengarkan orang yang akan membawanya secara diam-diam, ternyata biaya untuk pergi meninggalkan Korea dan mendapatkan identitas baru sangatlah mahal. Tetapi Robin pun mengatakan kepada Litang supaya Litang tak perlu khawatir karena dirinya memiliki uang yang cukup setelah menjual semua action figure miliknya. Mendengar itu, Litang pun hanya bisa percaya kepada Robin yang tak lama setelah membuat kesepakatan dengan orang yang akan membawanya. Robin tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Songchon yang menyuruhnya datang ke suatu tempat jika tak ingin sesuatu terjadi. Robin yang memiliki waktu banyak tak menceritakan hal tersebut kepada Litang dan malah menyuruh Litang untuk berpencar dengan alasan jika mereka terus berdua maka akan bisa dikenali dengan mudah dan berjanji mereka harus bertemu di dermaga. Litang yang merasa ada sesuatu yang disembunyikan Robin. Tanpa Robin sadari, Litang menginstal sebuah alat pelacak di handphonenya supaya Litang bisa mengetahui keberadaan Robin. Hingga keesokan harinya ketika Litang lebih dulu sampai di dermaga, orang yang akan membawanya terlihat hanya memberikan identitas baru hanya satu saja, membuat Litang curiga. Dan ketika memeriksa tas pemberian Robin, di sana terdapat sebuah surat yang ditulis oleh Robin yang mengatakan jika Robin meminta maaf sebab tak bisa pergi bersama Litang karena uangnya tak cukup untuk 2 orang dan kini dirinya harus menyelesaikan sesuatu. Untuk itu Robin meminta Litang agar pergi sendiri tanpa memikirkannya. Tentu saja mengetahui yang sebenarnya Litang tak mau pergi, dirinya malah bergegas kembali untuk menyusul Robin apapun yang nantinya akan terjadi. Sementara Robin sendiri ternyata saat ini menemui Jangnan untuk mengatakan semuanya mengenai dirinya dan juga Litang yang tak terlibat kejadian kemarin serta mengakui jika mereka berdua melakukan vigilante selama ini namun hanya kepada para kriminal Growth. Dan sekarang Robin meminta bantuan Jangnan untuk menangkap Songchon dan berjanji akan menyerahkan diri serta akan mengakui semuanya sesudah berhasil menangkap Songchon. Awalnya Jangnan yang sudah tak peduli menghari-harikan Robin, akan tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi ketika Jangnan mendapatkan panggilan jika ayahnya yang sedang koma telah pulang ke rahmatullah sebab dipateni oleh Songchon. Mendengar itu Jangnan pun terlihat begitu murka. Setelah melihat ayahnya, Jangnan pun meminta Robin untuk membawanya ke tempat Songchon sebab dirinya akan membalas perbuatan Songchon yang telah berani mempateni ayahnya. Saat di jalan, Robin mencoba meyakinkan Jangnan jika alasannya melakukan vigilante bersama Litang karena Litang memiliki kemampuan yang sangat hebat dan juga berbeda dari Songchon. Dan bukti itu ia perlihatkan kepada Jangnan. Tetapi karena kini tujuan Jangnan hanya untuk membuat perhitungan dengan Songchon, perkataan Robin pun diabaikan begitu saja. Yang tak lama Robin pun sudah sampai ke tempat yang dikatakan oleh Songchon, di mana Songchon yang memiliki intuisi kuat serta kemampuan membaca situasi dengan cepat kemudian menyadari jika Robin datang dengan Jangnan yang tak lama Litang pun terlihat datang. Namun Songchon bukannya keeng atau takut, dirinya malah tersenyum sebab tujuannya saat ini memang untuk mempateni Litang sebab Litang tak mau mengikuti katanya. Sementara Litang sendiri yang kini sudah bertekad kuat tak lagi takut, terlihat sudah siap menghadapi Songchon hingga ketika Songchon dengan cepat berusaha menjedor Litang, dengan sigap pula Litang berhasil menghindar dan bahkan kini Litang membalas tembakan Songchon. Memanfaatkan situasi yang sedang gelap dengan kecepatan yang kini melebihi Songchon, Litang langsung menerjang untuk memberikan sebuah beseretan kepada Songchon. Tetapi Songchon dengan begitu sigap berhasil menghalau serangan Litang. Robin yang melihat itu pun berusaha membantu, sementara Jangnan yang kini kembali merasakan ketakutan berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan dirinya dan mempateni si bebenguk Songchon. Hingga dengan satu tembakan Jangnan berhasil melumpuhkan Songchon. Akan tetapi karena terlalu lama, Songchon pun berhasil menyedor Robin, membuat Robin terluka parah dan tak bisa tertolong. Jangnan yang melihat Songchon masih hidup kemudian kembali mencoba menembak si bebenguk Songchon. Akan tetapi Songchon kemudian berkata jika saat ini Jangnan mempateninya maka Jangnan tak akan pernah mengetahui rahasia busuk ayahnya. Di mana Songchon pun mengatakan jika dulu saat dirinya masih menjadi seorang petugas polisi berpangkat rendah, dirinya begitu ingin menjadi seorang penegak hukum sejati. Untuk itu Songchon pun melatih kekuatan fisik dengan mendalami semua teknik bela diri, walaupun hal tersebut tak pernah dianggap oleh ayahnya Jangnan. Dan
selalu menyalahkan semuanya kepada dirinya. Hingga sebuah peristiwa yang membuat kepercayaannya kepada penegak hukum hilang terjadi, sebab ayah Jangnan kedapatan menyuruh seorang kepala kantin untuk memberikan bingkisan yang ternyata di dalamnya berisi narkoboy, yang mana ayah Jangnan selama ini mencuri narkoboy yang ia sita untuk ia jual lagi. Tetapi bukannya membantu si ibu kepala kantin karena kesalahannya, ayah Jangnan malah playing victim, membuat Songchon marah dan menghabak kepala ayah Jangnan sampai koma. 뭐 이러다가 내 애들을 치니까. Dan alasannya mempateni ayah Jangnan sebab ayah Jangnan memang harus menerima konsekuensi dari perbuatannya. Mendengar itu tentu saja Jangnan begitu terpukul karena tak menyangka jika ayah yang sangat ia idolakan ternyata seorang polisi korup, di mana hal tersebut membuat Jangnan kembali tak bisa menjedor Songchon. Melihat itu Litang pun kemudian menghampiri Jangnan dan meminta agar dirinya yang menyelesaikan orang seperti Songchon. Hingga ketika lampu kembali gelap, dengan sangat cepat seolah momen ini sudah ditunggu oleh Songchon, dirinya langsung melesat untuk menurih Litang. Tetapi tanpa diduga pula, Jangnan pada akhirnya keberaniannya kembali dan bisa mempateni Songchon. Setelah itu entah apa yang terjadi sebab scene kemudian berpindah ketika Jangnan yang kini sedang bersama Yongjae rekannya, dan setelah itu Jangnan pun dipanggil oleh si Neneng Yungjong untuk meminta keterangan mengenai semua yang terjadi di TKP ketika Jangnan berhasil melumpuhkan Songchon. Sebab dari hasil investigasi tim khusus yang diterjunkan tak menemukan kembali satu petunjuk apapun mengenai Litang, seolah semuanya sudah diatur sebelumnya dengan sangat sempurna oleh Rohbin. Mendengar itu Jangnan pun kembali teringat dengan kejadian di TKP di mana saat itu Litang yang meminta untuk dijedor, tetapi dengan ajaibnya pistolnya kehabisan peluru, membuat Jangnan percaya kepada perkataan Rohbin sebelumnya jika Litang merupakan orang yang berbeda, sebab Litang selalu beruntung dalam hal apapun serta bisa mengetahui dan mengidentifikasi kriminal gerot yang ia temuinya. Mempercayai itu Jangnan pun akhirnya membiarkan Litang pergi serta memberikan kesaksian jika saat kejadian Litang memang tak berada di TKP, di mana kini terlihat jika Litang sedang berada di negara Filipina, di mana di sana sebenarnya Litang bertemu dengan rekannya Jangnan yaitu Chungjin. Tetapi entah Chungjin pernah merasa tertolong oleh Litang atau memang karena tak ada bukti mengenai kejahatan Litang sedikit pun, Chungjin pun berpura-pura tak mengenali Litang. Yang tak lama Litang dideportasi oleh petugas imigrasi Filipina, dan ketika kembali ke Korea dirinya tak ditangkap ataupun ditahan sebab polisi Korea sudah menghapus Litang sebagai tersangka karena tak ada satupun bukti yang bisa mengarah kepada Litang. Di mana tak lama ketika Jangnan sedang jalan-jalan bersama anjing Yeok yang kini sudah ia urus, dirinya melihat sebuah berita kematian seseorang yang setelah diselidiki lebih dalam ternyata orang tersebut merupakan kriminal gerot yang memang harus dieksekusi. Film pun ditutup dengan diperlihatkan Litang yang sedang berjalan di mana dirinya kembali merasakan jika orang yang baru ia temui adalah seseorang yang harus dipateni.